Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas atau memberikan materi tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan dulu saya Faruk Syaidi dengan NIM 12320412201. Mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem pemilihan kepala daerah atau bisa disingkat dengan pilkada. Adalah proses demokrasi yang digunakan untuk memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk memastikan keberlangsungan, transparansi, dan keterwakilan yang adil, sistem pemilihan kepala daerah dapat dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Yang pertama ada model pemilihan. Ada dua model utama umum yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama pemilihan langsung. Pemilihan langsung ini adalah warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih langsung calon kepala daerah. Pemilihan ini dilakukan dengan menggunakan suara rakyat yang sah dalam pemilihan umum. Yang kedua ada pemilihan tidak langsung atau disebut dengan legislatif. Pemilihan tidak langsung ini kepala daerahnya dipilih oleh anggota legislatif daerah atau disingkat dengan DPRD yang dipilih oleh rakyat, kemudian memilih kepala daerah di dalam sebuah sidang legislatif. Di dalam negara kita atau di Indonesia ini menggunakan sistem proportional system atau pemilihan langsung. Karena sistem ini dianggap lebih demokratis, memberikan kewenangan penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Ke pembahasan materi kedua, yaitu ketentuan umum pilkada. Di dalam ketentuan umum pilkada ini ada 4. Yang pertama yaitu syarat calon, yang kedua proses pendaftaran, yang ketiga kampanye, dan yang terakhir itu pemungutan suara. Kita bahas satu dulu. Yang pertama syarat calon. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan seperti usia, minimal pendidikan, dan bebas dari kasus hukum. Yang kedua, proses pendaftaran. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mendaftar melalui partai politik atau jalur independen. Mereka harus mengajukan dokumen, persyaratan, dan mengikuti proses seleksi. Yang ketiga adalah kampanye. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat melakukan kampanye untuk mempromosikan diri dan program mereka kepada masyarakat. Yang keempat ada pemungutan suara. Pemungutan suara ini dilakukan secara langsung oleh rakyat. Warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dapat memilih. Selanjutnya sistem kepartaian. Sistem kepartaian ini ada 4. Yang pertama partai politik, yang kedua koalisi partai, yang ketiga pencalonan, yang keempat pengawasan. Yang pertama partai politik. Partai politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan kepala daerah. Mereka mencalonkan kader atau calon yang didukung. Yang kedua koalisi partai. Partai politik dapat membentuk koalisi untuk memenuhi syarat minimal dukungan suara dalam pemilihan kepala daerah. Yang ketiga pencalonan. Pencalonan ini partai politik dapat mencalonkan kader atau calon yang diusung. Mereka harus mendapatkan dukungan dari partai politik lainnya atau memenuhi persyaratan dukungan minimal dari masyarakat. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan ini adalah KPU yang mengawasi langsung proses pemilihan kepala daerah, termasuk proses pencalonan dan kampanye, untuk memastikan integritas dan transparansi proses. Selanjutnya ada materi calon independen. Di dalam calon independen ini ada persyaratan, kampanye, pemungutan suara, dan verifikasi dukungan. Yang pertama persyaratan, calon independen harus memenuhi persyaratan yang ketat, termasuk pengumpulan dukungan minimal dari masyarakat. Selanjutnya kampanye, calon independen dapat melakukan kampanye untuk mempromosikan diri dan program mereka kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu ada pemungutan suara. Calon independen mengikuti proses pemungutan suara yang sama dengan calon yang diusung partai politik. Dan yang terakhir itu ada verifikasi dukungan. Verifikasi dukungan ini harus ada dukungan dari masyarakat yang didukung oleh KPU atau divalidasi oleh KPU untuk memastikan validitas dan kepatuhan terhadap persyaratan. Selanjutnya ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini ada 3 faktor. Yang pertama korupsi, yang kedua suap, dan yang ketiga money politik. Korupsi ini adalah terdapat ketentuan pidana bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melakukan tindakan korupsi atau mengambil uang rakyat. Yang kedua yaitu suap. Suap menyuap atau menerima suap selama proses pemilihan kepala daerah merupakan pelanggaran serius yang dapat dipidana. Dan yang terakhir yaitu money politik. Money
money politik atau disebut dengan praktik money politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dapat dikenai sanksi hukum yang berat. Di dalam peraturan pemerintahan nomor 6 tahun 2005, yaitu mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam peraturan ini ada 200 pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dari materi yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwasanya pemilihan kepala daerah adalah proses penting dalam demokrasi kita. Kenapa? Karena melalui proses ini, masyarakat dapat memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka secara langsung. Dan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki sejumlah ketentuan dan aturan yang bertujuan untuk memastikan proses yang demokratis. Demikian pembahasan video kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.